Dalam video sebelumnya, kita membahas pendahuluan biografi dan kehidupan Jurgen Moltmann terhadap arah pandangan teologisnya. Mari kita lanjutkan di part kedua tentang doktrin Tritunggal menurut Jurgen Moltmann. Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Moltmann menganggap doktrin Allah Tritunggal yang diajarkan oleh tradisi gereja barat atau Western Christianity tidak tepat. Sebab menurutnya, walaupun gereja barat mengaku ajaran mengenai Allah Tritunggal sebagai monoteistik, ajaran ini gagal menunjukkan bagaimana Allah yang satu itu adalah tiga pribadi seutuhnya. Moltmann melandaskan pemikirannya mengenai Allah Tritunggal dari pemikirannya tentang sejarah dari kehidupan Yesus yang kemudian membawanya kepada doktrin Allah Tritunggal. Bagi Moltmann, memulai pembicaraan tentang Allah Tritunggal dengan membicarakan sejarah Yesus jauh lebih tepat dibandingkan dengan memulai pembicaraan mengenai Allah Tritunggal dengan mengetengahkan doktrin tentang kesatuan atau keutuhan dalam diri Allah, sebagaimana layaknya kebiasaan yang dilakukan dalam teologi gereja barat. Dalam memulai pembicaraannya yang berpijak pada sejarah Yesus, Moltmann berpendapat bahwa ia bisa berangkat dari pembicaraan mengenai satu pribadi dalam Allah Tritunggal, dan dari sana ia akan membicarakan kesatuan atau unity dalam diri Allah. Pendekatan seperti ini lazim dilakukan dalam tradisi gereja timur. Doktrin Allah Tritunggal yang dikembangkan oleh Moltmann jelas sekali mengikuti alur pemikiran Trinitarianisme sosial yang sudah ada sejak zaman bapak-bapak Kapadokia pada abad ke-5 Masehi. Bagi Moltmann, setiap kali kita membicarakan Allah Tritunggal, kita harus memikirkan ketiga pribadi Allah dari sudut pandang hubungan antara ketiganya, dan juga kenyataan bahwa ketiga pribadi itu membentuk sebuah komunitas. Moltmann berpendapat bahwa di dalam Alkitab, setiap kali Allah Tritunggal diketengahkan, Alkitab selalu menunjukkan ketiga pribadi Allah dalam sebuah komunitas.
Moltmann dengan jelas menulis bahwa Allah Tritunggal membentuk kesatuan komunitas ini melalui hubungan yang erat antara ketiganya, dan tiap pribadi adalah sama pentingnya dengan dua pribadi yang lain, namun bukan dengan pertentangan antara satu dengan yang lain dalam adu kuasa atau berebut hak untuk memiliki. Moltmann dengan jelas membela pandangan Trinitarianisme sosial yang menekankan kenyataan dari ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Bagi orang yang tidak memahami Trinitarianisme sosial, doktrin Allah Tritunggal dari Moltmann bisa disalah mengertikan sebagai ajaran triteisme, sebab ketiga pribadi dalam Allah bisa dilihat sebagai tiga pribadi yang sepenuhnya terpisah satu dengan yang lain, sebagaimana layaknya tiga individu manusia terpisah satu dengan yang lain. Moltmann jelas membantah tuduhan yang dilancarkan kepadanya bahwa ia adalah seorang triteis. Dalam pembelaannya, Moltmann mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal yang diajarkannya tidak mengatakan bahwa ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal ini sebagai tiga individu yang berbeda, yang secara kebetulan menjalin hubungan satu sama lain. Pembelaan Moltmann atas doktrin yang diajarkannya ini sebenarnya sangat subjektif. Moltmann membantah tuduhan bahwa ajarannya adalah triteisme berdasarkan definisinya sendiri tentang apa itu triteisme. Kalau triteisme dilihat sebagai ajaran yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga individu yang terpisah, tentu saja Moltmann tidak bisa dituduh sebagai triteis, karena baginya ketiga pribadi dalam Allah tidaklah terpisah sejauh itu. Namun demikian, jika dilihat dari penjelasannya mengenai penderitaan yang dialami Allah atau Passion of God, karya Kristus dan pribadi Allah Roh Kudus, kita bisa berpendapat bahwa bagi Moltmann, ketiga pribadi Allah berbeda satu dengan yang lain, dan pandangan ini sangat dekat dengan pandangan triteisme. Menurut Moltmann, Allah harus bisa merasakan penderitaan manusia dalam segala aspek yang ada dalam penderitaan itu. Sebab, jika Allah tidak bisa merasakan penderitaan, Allah juga tidak bisa mengasihi. Allah menderita bagi kita dalam penderitaannya secara aktif. Yang dimaksud Moltmann di sini adalah bahwa Allah bukan saja tahu bahwa manusia menderita, tetapi ia sendiri merasakan penderitaan itu. Penderitaan Allah yang aktif adalah penderitaan di mana Allah sepenuhnya mengalami dan merasakan bagaimana sakitnya penderitaan itu. Penderitaan secara aktif yang dialami oleh Allah ini adalah penderitaan yang ia terima sebab Allah mengasihi kita. Penderitaan ini bukan saja berguna bagi karya keselamatan yang Allah lakukan untuk umat manusia, tetapi juga penderitaan yang mempengaruhi hubungan dalam diri Allah Tritunggal atau intra-trinitarian relationship sendiri. Dalam penderitaannya, Allah masuk ke dalam kehidupan umat pilihannya, memberikan dirinya sendiri dalam sebuah perjanjian atau covenant dengan umatnya. Dalam hal ini, Moltmann memakai gambaran kemuliaan Allah, Shekinah dalam bahasa Ibrani, seperti dalam 2 Tawarik 7, di mana asap kemuliaan Allah atau Shekinah masuk ke dalam bait Allah ketika Salomo membawa persembahan dalam dedikasi bait Allah. Pada saat asap kemuliaan itu memenuhi seluruh bait Allah, yang menunjukkan bahwa Allah masuk ke dalam kehidupan umat pilihannya. Mengutip pandangan Rabbi Heschel, Moltmann mengatakan bahwa dalam dirinya sendiri Allah
bebas melakukan apapun. Akan tetapi, melalui kesediaannya untuk menderita bagi umatnya, Allah bersedia mengikatkan dirinya dengan umatnya dan membuat perjanjian atau covenant yang kekal. Allah yang tidak bisa menderita sama artinya dengan Allah yang tidak dapat mengasihi. Menurut Moltmann, Allah yang tidak bisa mengasihi adalah Allah yang mati. Moltmann dengan jelas menyatakan bahwa Allah kita tidak mati, dan Allah kita adalah Allah yang bisa mengasihi, yang menunjukkan kasih-Nya melalui penderitaannya. Jelas sekali, dalam hal ini Ia mengembangkan ajarannya tentang penderitaan dan kasih Allah berdasarkan pengalamannya sendiri mengalami penderitaan pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana Moltmann dipenjara sebagai seorang tawanan perang. Dalam penderitaannya sebagai tawanan perang itu, Moltmann memikirkan hubungan antara penderitaan manusia dan kasih Allah. Bagaimana mungkin Allah membiarkan umatnya menderita kalau memang Allah benar-benar mengasihi mereka? Moltmann berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Moltmann, Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang juga menderita. Karena Allah sepenuhnya merasakan dan mengalami penderitaan, kita tidak dapat mengatakan Allah tidak adil atau Allah tidak peduli atas penderitaan kita. Kalau kita setuju dengan Moltmann, maka kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan kita menderita sendiri. Dalam kasih-Nya, Allah turun bersama dengan kita mengalami setiap penderitaan yang kita alami. Moltmann mengkritik ajaran monisme atau bahkan monoteisme gereja barat yang dianggapnya salah karena menurutnya gereja barat menganggap Allah sebagai Tuhan yang tidak bisa bergerak, tidak melibatkan dirinya dalam sejarah umat manusia, serta tidak mengalami konflik dan proses. Dan dengan demikian, Allah yang semacam ini tidak bisa merasakan penderitaan. Bagi Moltmann, doktrin Allah Tritunggal yang benar harus bisa menerima kenyataan bahwa dalam diri Allah ada satu pergerakan atau movement. Kalau kita menyangkal kenyataan ini, kata Moltmann, kita juga menyangkal doktrin Allah Tritunggal yang benar. Pergerakan dalam diri Allah ini mungkin terjadi karena di kedalaman hidup Allah telah mengalir misteri ilahi. Penderitaan di dalam diri Allah seperti sebuah kehausan, di mana tiap pribadi dalam Allah Tritunggal haus dan rindu akan kedua pribadi yang lain. Allah bisa mengalami kerinduan semacam ini, sebab kerinduan ini adalah sebuah objek dari kasih yang tertinggi dan tanpa batas. Allah bukan saja mengasihi umatnya, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Menurut Moltmann, ajaran Alkitab ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memahami Allah Tritunggal. Kasih tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Allah adalah kasih, maka pada saat yang sama Allah juga berlaku sebagai orang pengasih atau the lover, yang dikasihi, the beloved, dan kasih itu sendiri. Kalau kita cermati penjelasan Moltmann ini, juga bisa dipahami bahwa Allah adalah tiga pribadi yang jamak, dan ketiganya saling mengasihi. Namun, menurut Moltmann, kebenaran bahwa Allah adalah kasih adalah dari kekekalan dan dalam setiap segi keberadaan Allah, di mana Allah Bapa mengasihi sepenuhnya Allah Anak. Di sisi lain, kekekalan Allah Anak dan dalam segala segi keberadaannya sendiri menjawab kasih dari Allah Bapa, dan Allah Anak juga sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa.
Penjelasan Moltmann ini sangat dekat dengan kenyataan bahwa kedua pribadi Allah itu mirip dengan pribadi dua manusia, tetapi keduanya tidak sepenuhnya identik satu sama lain. Allah yang adalah kasih ini juga berarti bahwa Ia mengkomunikasikan dirinya sendiri kepada Ia yang lain, yang juga adalah dirinya sendiri. Jadi, pada akhirnya, kasih yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah sama dengan kasih yang dinyatakan oleh Allah di dalam dirinya sendiri sebagai Allah Tritunggal di dalam segala kekekalan. Kalau kita membaca Alkitab secara teliti, menurut Moltmann, kita bisa melihat bahwa setiap kali Yesus disebut sebagai anak Allah, secara otomatis Allah Bapa selalu dimengerti sebagai Bapa dari Yesus. Yesus selalu adalah sang anak dan Bapa adalah Bapa dari Yesus. Yesus juga selalu memahami keberadaannya sendiri sebagai anak. Ketika Yesus memanggil Allah Bapa dengan sebutan Abba, kata Moltmann, pada saat itu Roh Kudus mewahyukan bahwa Yesus adalah anak yang terkasih dari Sang Bapa. Roh Kudus itu juga yang memimpin Yesus menuju pencobaan oleh iblis, dan Roh Kudus juga yang menuntun Yesus menuju kepada penderitaan di kayu salib. Roh Kudus adalah Roh Allah yang membawa kepada era Sang Mesias. Jadi, dalam sejarah keberadaan Yesus, kita bisa melihat bahwa Allah Bapa mengutus anaknya, dan secara otomatis ini juga berarti bahwa sang anak diutus oleh Allah Bapa. Dalam pengutusan ini, Allah melakukan pembedaan di dalam dirinya sendiri, dan kemudian Allah menyerahkan dirinya sendiri. Jadi, pengutusan sang anak ini berlandaskan atas pergerakan atau movement yang terjadi di dalam diri Allah sendiri. Pergerakan ini bukan sekedar pergerakan keluar yang dilakukan Allah, tetapi lebih dari itu, pergerakan itu terjadi dari perbedaan yang ada di dalam diri Allah Tritunggal. Jadi, satu-satunya cara bagi kita untuk dapat memahami pengutusan sang anak ke dalam dunia ini adalah melalui Allah Bapa. Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati di atas salib. Menurut Moltmann, penderitaan Yesus ini bermula pada saat Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Di Taman Getsemani, Yesus sudah membuktikan bahwa Ia takut akan Allah Bapanya. Kita bisa melihat ketakutan ini melalui kisah bagaimana Yesus mencari perlindungan dari murid-muridnya. Doa Yesus di Getsemani agar cawan minuman itu lalu daripadanya menunjukkan Yesus sangat takut jika dipisahkan dari Bapanya. Ketakutan yang dihadapi Yesus ini adalah sebuah ketakutan yang maha dahsyat, di mana Yesus berhadapan dengan kematian dari Allah, tanda kutip kematian dari Allah. Namun demikian, Sang Bapa tidak memberikan apa yang diminta oleh Yesus. Sang Bapa membiarkan Sang Anak sendirian, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia sudah ditinggalkan oleh Bapanya. Di atas salib, menurut Moltmann, jeritan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kematiannya adalah pengungkapan dari penolakan Allah terhadap diri Yesus. Padahal Yesus memanggil Allah Bapanya dengan sebutan Abba. Allah Anak ditinggalkan oleh Bapanya dan mengalami kematian. Namun, apakah benar bahwa Sang Anak ditinggalkan sendirian? Moltmann menjawab bahwa tidak benar jika kita mengatakan bahwa Allah Bapa meninggalkan Sang Anak. Allah Bapa juga mengalami penderitaan dan kematian Sang Anak. Menurut Moltmann,
kesakitan yang dialami oleh Allah Bapa berhubungan langsung dengan kematian anaknya. Disinilah Moltmann melihat kedalaman yang terdalam dari Allah Tritunggal. Disinilah kasih Allah Bapa yang dikomunikasikan berubah menjadi kesakitan yang tanpa batas ketika anaknya dikorbankan. Disinilah kasih sang putra, sang anak yang menjawab bapaknya menjadi penderitaan tanpa batas oleh karena penolakan dari Bapa. Apa yang terjadi di Golgota masuk ke dalam kedalaman yang terdalam dari kehidupan Allah Tritunggal dalam kekekalan. Moltmann melihat dikotomi dari salib Kristus di Golgota. Dari satu sisi, salib Kristus menunjukkan bahwa Bapa dan anak terpisah sedemikian dalam sehingga hubungan antara keduanya terputus. Yesus mati tanpa Allah. Akan tetapi, di sisi lain, salib Kristus juga menunjukkan bahwa Bapa dan anak adalah satu kesatuan, sehingga mereka berdua membentuk sebuah gerakan penyerahan yang tunggal. Penyerahan ini berarti bahwa Allah pada dasarnya memberikan dirinya sendiri. Di atas salib, Allah memberikan dirinya sendiri kepada umat manusia. Jika kita jelaskan dalam doktrin Allah Tritunggal, kata Moltmann, sang Bapa membiarkan anaknya mengorbankan dirinya sendiri melalui rohnya. Jadi, sang Bapa adalah kasih yang menyalibkan, sang anak adalah kasih yang disalibkan, dan Roh Kudus adalah kekuatan salib yang tidak terkalahkan. Kebangkitan Kristus juga menunjukkan sebuah proses terdalam dalam kehidupan Allah Tritunggal. Waktu Yesus dibangkitkan, Allah Bapa membangkitkan dan mengungkapkan sang anak melalui Roh Kudus. Sang anak dinobatkan sebagai raja di atas segala raja dalam kerajaan Allah melalui Roh Kudus. Setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Sang Anak atau Roh dari Iman, the Spirit of Faith, dan juga Roh Kristus. Melalui pengutusan Roh Kudus, sejarah Allah Tritunggal menjadi sejarah yang terbuka bagi seluruh dunia. Kita melihat hubungan ini dalam formula baptisan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam baptisan, kita berhadapan dengan Allah Tritunggal sebagai sejarah eskatologis dari Allah yang mengarah kepada masa depan. Moltmann menjelaskan hubungan antara ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal sebagai perikoresis, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai circumenscatio, yaitu sebuah proses kehidupan yang terjadi di dalam diri Allah Tritunggal melalui pertukaran energi. Allah Bapa memiliki eksistensinya di dalam Sang Anak. Sang Anak memiliki eksistensinya di dalam Bapa, dan keduanya memiliki eksistensi mereka di dalam Roh Kudus. Berdasarkan kasih yang kekal di dalam ketiganya, mereka hadir dan hidup dalam kedua pribadi yang lain, sehingga ketiganya adalah satu. Dalam perikoresis ini, ketiga pribadi tinggal di dalam pribadi yang lain dan mengkomunikasikan kehidupan yang kekal satu sama lain. Dalam Allah Tritunggal, sirkulasi kehidupan ilahi disempurnakan melalui persekutuan dan kesatuan dari ketiga pribadi. Dalam kehidupan perikoresis ini, kehidupan dari Allah tidak bisa dilihat hanya sekedar dari satu subjek. Kehidupan ilahi ini hanya berada dalam persekutuan yang hidup dari ketiga pribadi yang semuanya terikat erat satu dengan yang lain, dan satu pribadi memiliki eksistensinya hanya dalam eksistensi dari dua pribadi yang lain. Kesatuan dari ketiga pribadi ini tidak bergantung pada satu keilahian Allah,
tetapi dalam kesatuan dari ketiga yang satu ini, Triunity. Tiap pribadi dalam Allah Tritunggal bukan saja ada dan hidup dalam kedua pribadi yang lain, tetapi tiap pribadi juga membawa dua pribadi yang lain secara bersama menyatakan kemuliaan Allah. Allah Tritunggal dalam Alkitab menunjukkan satu kehidupan yang tanpa akhir, kata Moltmann. Ketiga pribadi memiliki kehidupan ini secara bersama-sama, dan dalam kehidupan itu masing-masing pribadi hadir bersamaan dengan dua yang lain. Moltmann menganggap bahwa doktrin Allah Tritunggal yang dijelaskannya ini seturut dengan ajaran bapak-bapak Kapadokia, di mana ajaran mereka selalu menekankan ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal sebagai sebuah keluarga yang bersatu secara utuh. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas problem dari doktrin Allah Tritunggal menurut Jürgen Moltmann dan diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.